Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita untuk semua. Yang terhormat Bapak Haris Nugroho selaku dosen pengampu Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Munawarman. Perkenalkan, kami dari kelompok debat virtual konstitusi dengan mosi amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Baik, di sebelah kiri saya sebagai tim pro dan di sebelah kanan saya sebagai tim kontra. Di sini selama perjalanan debat, masing-masing tim akan dibatasi dengan waktu 4 menit. Baik, kita langsung saja mendengar pendapat dari tim pro. Dalam waktu 4 menit, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pendapat saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ignatius Sakomering selaku pihak pro. Wacana tentang amandemen Undang-Undang Dasar kelima untuk menghidupkan kembali GBHN merupakan sebuah kabar yang baik bagi pembangunan di Indonesia. GBHN adalah haluan tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan tindak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. Terdapat banyak nilai plus dari dihidupkannya kembali GBHN yang akan saya terangkan sebagai dukungan untuk diberlakukannya kembali GBHN di Indonesia dengan tujuan agar pembangunan dilakukan secara merata, menyeluruh, dan berkelanjutan. GBHN merupakan panduan rencana pembangunan nasional dalam jangka waktu tertentu yang perlu dijalankan secara konsisten meski struktur pemerintahan berganti. Lewat GBHN, pemerintah tidak bisa semena-mena mengubah arah kebijakan sesuai selera karena harus mengikuti arah kebijakan yang telah disusun. Dengan begitu, pembangunan tidak hanya mencapai tujuan penguasa yang masa jabatannya hanya 5 tahun. GBHN disusun bukan untuk membelenggu pemerintah, melainkan lebih pada penyelarasan kebijakan. Tanpa GBHN, presiden terpilih di masing-masing periode akan melakukan pembangunan hanya mengacu pada program jangka pendek yang terkesan hanya memenuhi janji kampanye. Pembangunan ekonomi di Indonesia pasca Orde Baru belum merata dan hanya dinikmati oleh sebagian pihak. Walaupun setelah GBHN ditiadakan dan digantikan dengan RPJM dan RPJMD, angka pertumbuhan ekonomi relatif tinggi di atas 5%, akan tetapi angka kemiskinan tidak berkurang signifikan. Kondisi ini menandakan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Dengan adanya GBHN, perjalanan pembangunan akan lebih merata, terarah, dan kontinu. Negara Singapura dulunya belajar dari GBHN yang diterapkan Indonesia. Akhirnya Singapura mempunyai panduan yang komprehensif walau ada pergantian Perdana Menteri dan Presiden. Bahkan Perdana Menteri Singapura pun, Lee Kuan Yew, pernah menyebut bahwa pembangunan Singapura akan mulai dari nol jika tidak ada panduan seperti GBHN. Salah satu para ahli, yaitu Profesor Jimli Asidik, menyampaikan perjalanan GBHN di zaman Orde Baru membawa pembangunan di Indonesia yang lebih komprehensif dan lebih terpadu. Sementara RPJP dievaluasi ternyata banyak kekurangannya. Dalam menyusun GBHN, pihak-pihak yang terlibat terdiri dari berbagai kelompok seperti lembaga swadaya masyarakat atau LSM, pengusaha, dan masyarakat banyak. Sementara yang terlibat menyusun RPJP nasional hanya pekerja-pejabat perencanaan. Para pejabat perencanaan yang ada di Badan Perencanaan Nasional atau biasa disebut Bappenas umumnya didominasi oleh para ekonom, maka penyusunannya menggunakan perspektif ekonom sehingga semua diabdikan untuk memperoleh ekonomi, sementara tentang kebudayaan jangka panjang tidak terbayangkan di RPJP. Hukum pun diabdikan untuk kepentingan ekonomi, politik mengabdi pada kepentingan ekonomi seolah-olah ekonomi jadi panglima dari negara. Tentunya hal ini malah jadi negara ekonomi bukan negara hukum. Profesor Jimli juga menegaskan bahwa RPJP bias pemerintah atau eksekutif, sebab RPJP disusun pejabat pemerintah di bidang perencanaan, sehingga saat penyusunannya tidak tergambar impian tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD, bahkan lembaga peradilan seperti MA, MK, dan KY. Menurut Profesor Jimli juga menerangkan bahwa RPJP bias negara, contohnya negara tidak terlalu memikirkan masa depan masyarakat madani atau LSM, masa depan media massa, dan lain-lain karena tidak semuanya tertuang dalam RPJP. Sementara saat penyusunan GBHN, semua pihak diminta masukan dan didengarkan aspirasinya karena GBHN harus komprehensif.
Jadi menurut saya masuk akal jika ada usaha untuk menghidupkan kembali GBHN supaya pembangunan nasional bersifat terpadu, berkelanjutan dan merata. Dari itu, saya mendukung penuh adanya GBHN dihidupkan kembali. Demikian pendapat-pendapat yang sudah saya sampaikan tentang pendukungan penuh terhadap dihidupkannya kembali GBHN. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih tim pro telah menyampaikan pendapatnya. Kali ini kita akan beralih kepada tim kontra untuk menyampaikan pendapatnya. Dalam waktu 4 menit kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pendapat tentang isu amandemen kelima tahun 1945. Di sini saya sebagai pihak kontra ingin menyampaikan pendapat saya tentang isu amandemen kelima tahun 1945. Sebenarnya UUD amandemen kelima ini sudah diisukan pada tahun 2014 dan tidak ada kabarnya lagi. Hingga pada tahun 2019 amandemen kelima ini muncul kembali dikarenakan Partai PDI Perjuangan menyatakan dukungan kepada Bambang Susatyo menjadi Ketua MPR RI tahun 2019 dan sampai 2024. Tapi dukungan Partai PDI itu bukan tanpa syarat. Satu dari 5 syarat itu adalah meminta Bambang Susatyo untuk melanjutkan rencana amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghidupkan haluan negara melalui ketetapan MPR. Hingga kini, ada 6 wacana yang berkembang perihal amandemen terbatas UUD 1945 sebagai berikut. Yang pertama, kembali ke UUD 1945 asli, kemudian diperbaiki dan disempurnakan melalui adendum. Kelompok yang kedua, kelompok yang menginginkan kembali UUD 1945 yang asli sesuai Dekret Presiden 1959. Yang ketiga, melakukan penyempurnaan atas hasil amandemen keempat pada 2002. Yang keempat, perubahan total atas UUD 1945 hasil amandemen keempat pada 2002. Yang kelima, mendorong untuk lahirnya kembali garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Dan yang terakhir, yang keenam, amandemen belum diperlukan karena UUD 1945 masih memadai dan masih mengakomodasi kehidupan bangsa di depannya. Nah, hal yang menarik adalah pada poin kelima, di mana Bambang Susatyo mengatakan akan menghidupkan kembali GBHN. Tujuan terbentuknya GBHN sendiri agar pembangunan nasional menjadi lebih terarah dan terencana agar dapat mensejahterakan masyarakat. Menurut saya pribadi, tidak perlu ada GBHN, ya kecuali jika memang mau mundur kembali, di mana presiden dipilih oleh MPR. Sehingga konsekuensi dipilih MPR adalah maka presiden bertanggung jawab oleh MPR, termasuk program kerjanya dibuat MPR. Pertanyaan besarnya adalah, masih perlukah GBHN sekarang ini, sementara sistem pemilu sudah berubah dari presiden bukan lagi menjadi mandataris MPR? Ada perbedaan mendasar antara era ketika GBHN berlaku dan kondisi saat ini. Perbedaan mendasar tersebut ialah pemilihan presiden yang dulu dilakukan oleh MPR, sehingga lazim saja jika dulu MPR memberikan presiden dengan GBHN untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Presiden pun harus menyampaikan pertanggungjawaban kepada MPR. Harus ada urgensi apabila GBHN diangkat kembali menjadi materi UU. Kemudian, apakah GBHN tersebut akan menempatkan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara atau tidak? Apabila tidak, sebaiknya amandemen UUD 1945 diurungkan saja. Selain itu, rencana amandemen konstitusi harus terlebih dahulu melalui pertimbangan masukan publik. Pilihan amandemen UUD 1945 juga harus didasarkan rasionalitas dan kepentingan bangsa. Sementara, ia menilai bahwa amandemen konstitusi bukan kebutuhan mendesak saat ini. Dengan ini, saya sebagai pihak kontra menyatakan bahwa GBHN tidak cocok untuk situasi saat ini. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada pihak moderator. Sekian pendapat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim kontra telah menyampaikan pendapatnya. Di sini saya bisa menarik kesimpulan dari tim pro telah menyampaikan
GBHN itu perlu dibangun kembali agar pembangunan tidak hanya mencapai tujuan penguasa yang masa jabatannya hanya terbatas 5 tahun. Dari sebelah pihak kontra saya dapat menarik kesimpulan GBHN tidak perlu dibangun kembali karena presiden tidak dipilih melalui MPR. Mengapa? Karena di era sekarang presiden dipilih melalui langsung dari rakyat. Terima kasih. Cukup sekian debat virtual dari kelas D tahun ajaran 2019. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Salam